Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filwani Hayatul Husna dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas E dengan NIM 2012-10146. Pada semester 6 ini akan sedikit menyimpulkan terkait pembahasan yang dibahas pada pertemuan kali ini dari link Bapak Lukman Hakim dengan tema emosi. Emosi itu sendiri merupakan perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang ataupun sesuatu, perasaan yang mendalam untuk ditujukan kepada seseorang ataupun sesuatu yang ditimbulkan dari reaksi-reaksi, baik itu reaksi dari dalam maupun dari luar, dengan adanya timbal balik. Adapun jenis-jenis dari emosi itu sendiri dibagi menjadi dua, yakni ada emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif itu sendiri lebih mengarah ke senang, bahagia, bangga, tawa, dan riang, gembira, dan lain sebagainya. Sedangkan emosi negatif ini lebih mengarah ke sedih, kecewa, marah, ragu, benci, dan lain sebagainya. Seringkali kita mengartikan bahwasanya emosi merupakan marah. Marah merupakan emosi. Dan orang-orang banyak berpikir bahwasanya emosi itu lebih mengarah ke hal-hal yang negatif. Belum tentu perspektif atau pikiran orang itu benar, karena emosi itu bukan hanya marah, dan marah itu termasuk ke dalam jenis emosi, yakni emosi negatif. Selanjutnya yakni ada more than a feeling. More than a feeling ini merupakan sebuah keadaan perasaan yang melibatkan tiga hal yakni pola perubahan yang terjadi pada tubuh ataupun wajah seseorang. Yang kedua ada penilaian kognitif. Yang ketiga adanya keyakinan. Yang pertama yakni pola perubahan wajah, tubuh ataupun otot-otot yang terjadi pada seseorang ini karena adanya perubahan fisiologis. Jadi emosi ini dapat merubah fisiologis pada seseorang. Emosi yang timbul dapat merubah otot, tubuh, wajah dari seseorang. Emosi baik itu emosi yang lebih mengarah ke negatif ataupun positif ini bisa merubah fisik dari seseorang. Yang kedua ada proses kognitif. Proses kognitif ini merupakan interpretasi dari terhadap situasi emosional yang timbul. Keinginan-keinginan yang timbul ini ataupun emosi yang ditimbulkan adanya keinginan dari situasi yang sedang terjadi ini. Selanjutnya ada pengaruh budaya. Pengaruh budaya yang dapat ditimbulkan adanya emosi yang bergejolak ini bisa mempertajam pengalaman-pengalaman yang dapat mengekspresikan emosi itu sendiri. Baik itu pengalaman sedih maupun pengalaman menyenangkan dapat mengekspresikan emosi-emosi yang ditimbulkan ketika mendapatkan pengalaman tersebut. Next, ada fungsi dari emosi. Fungsi dari emosi itu sendiri yang pertama yakni memotivasi tindakan-tindakan yang ditujukan untuk pencapaian tujuan, sehingga emosi ini dapat mendorong untuk seseorang bisa melakukan tindakan tertentu. Seseorang bisa melakukan perilaku tertentu karena adanya tujuan yang ingin digapai, tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, adanya timbul respon otomatis sebagai persiapan menghadapi krisis, yakni
perasaan takut ketika melihat sesuatu hal-hal yang menakutkan, contohnya melihat hantu atau melihat hewan buas ketika di hutan. Nah, itu seseorang ketika melihat hewan buas secara spontan pasti akan timbul rasa takut atau akan langsung timbul respon secara langsung, secara otomatis seperti lari terbirit-birit untuk menghindari hewan-hewan buas. Dan hewan-hewan buas itu belum tentu mengajar mereka karena timbulnya respon tersebut untuk persiapan dari menghadapi adanya hal-hal krisis tersebut. Yang ketiga yakni ada meningkatkan daya ingat terhadap memori tertentu. Contohnya seseorang mengingat kenangan-kenangan yang ditimbulkan dari adanya emosi yang kuat yang terjadi pada seseorang tersebut. Seperti halnya ketika seseorang mengingat kenangan atau adanya kenangan yang kuat yang terjadi pada seseorang tersebut, seperti halnya seseorang ditinggalkan oleh orang tuanya, sang kekasih, ataupun kerabat ataupun teman terdekatnya ketika meninggalkan untuk selama-lamanya, pasti seseorang itu akan memiliki kenangan yang kuat. Kenangan yang kuat itu bisa menimbulkan emosi yang kuat terhadap seseorang tersebut. Yang keempat ada mengomunikasikan sebuah niat pada orang lain. Emosi juga bisa dijadikan sebagai komunikasi kepada orang lain. Seperti halnya ketika emosi negatif, contoh marah. Ketika marah, seseorang ada niatan ingin memukul seseorang, ingin berkata kasar kepada seseorang. Dan untuk emosi positif, ketika orang itu bahagia, senang, pastinya bisa berkata baik, bersikap sopan, santun, dan lain sebagainya kepada seseorang. Sehingga emosi yang negatif ataupun positif ini mempunyai tindakan kepada seseorang dengan perbedaan tertentu. Untuk emosi yang negatif pastinya lebih mengarah ke hal-hal, untuk emosi yang positif lebih mengarah ke hal-hal yang baik, untuk emosi yang negatif lebih mengarah ke hal-hal yang buruk. Yang kelima, bisa meningkatkan ikatan sosial. Hubungan bisa menjadi kuat karena adanya hubungan positif terhadap lingkungan tersebut. Ketika seseorang bisa semisal mempunyai emosi yang kuat, emosi baik itu negatif ataupun positif, pastinya bisa adanya timbul balik kepada hubungan masyarakatnya. Ketika emosi lebih mengarah ke positif, pastinya masyarakat, hubungannya dengan masyarakat akan bisa menjadi baik. Ketika emosi negatif yang muncul dari individu tertentu bisa menjadikan hubungannya dengan seseorang itu ataupun masyarakat, hubungan sosialnya bisa lebih ke ranah yang buruk. Seperti itu. Sekian apa yang telah saya sampaikan, yang telah saya simpulkan terkait emosi. Semoga bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.